Ngomong. Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 617 sampai 618 atau episode 643 sampai 644 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang diajak guru pemimpin kota kekacauan primal dan pemimpin perusahaan jagat maya lainnya, untuk menemui master semua ras manusia paling awal, yang bernama Master Asal. Setelah mengenalkan Lu Feng kepada Master Asal, kemudian semuanya kembali ke kota kekacauan primal, kemudian selanjutnya mereka semuanya menghadiri pertemuan selanjutnya, yaitu meeting dengan pencipta kapak besar, dan Lu Feng saat ini adalah saat pertama kalinya menghadiri pertemuan tingkat atas tersebut. Semakin dia memandang raksasa yang tampak liar ini, semakin dia memperhatikan kemiripan yang mencolok antara pencipta kapak besar dan teman baiknya dari masa lalu, Rong Jun. Rong Jun mungkin jauh berbeda dari pencipta kapak besar, tapi dia memang membawa udara karismatik, meskipun tidak jelas. Tetapi mereka berdua memiliki semangat kepahlawanan yang sama. Bahkan penampilan dan watak mereka berbeda. Dengan perbedaan antara timur dan barat, pencipta kapak besar dan manusia liar Rong Jun kontras, tetapi mereka jelas memiliki kecenderungan yang sama. Dalam hal bentuk dan penampilan, Luo Feng mengalami perasaan baru, perasaan menjadi ras yang sama. Ketika Rong Jun membuat penampilan pertamanya di kota kekacauan primal, dia tidak menonjol sama sekali, pikir Luo Feng. Pada saat itu, kami hanyalah sekelompok orang yang baru saja muncul dari perang bakat, banyak satria alam semesta tidak memedulikan kami. Sama seperti aku, sekarang, di mana aku akan menemukan waktu untuk merawat orang-orang muda yang baru muncul itu. Pada saat itu, bahkan Bolan tidak dianggap sebagai murid oleh ksatria alam semesta manapun, sebaliknya, Rong Jun adalah yang pertama diterima sebagai murid oleh penguasa negara semesta. Ketika Rong Jun telah diterima sebagai murid penguasa negara semesta, banyak peserta perang bakat cemburu dan enggan menerima kenyataan. Pada saat itu, Luo Feng juga menggertakkan giginya dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa, bahkan jika Rong Jun memang memiliki master negara jagat raya sebagai guru, entah bagaimana ia akan melampaui Rong Jun. Bahkan kemudian, setelah itu, ketika dia berhasil mencapai hasil yang luar biasa, masih ada makhluk lain seperti surga guru erosi istana yang bertaruh bahwa Luo Feng masih belum sebanding dengan Rong Jun. Mengapa mereka semua mendukung Rong Jun? Luo Feng bergumam pelan. Sepertinya sangat mungkin dia berasal dari cabang di bawah pencipta kapak besar. Siapakah makhluk besar di bawah cabang pencipta kapak besar? Banyak informasi tentang ksatria alam semesta datang kembali ke pikiran Luo Feng saat dia dengan cepat mengingat ingatannya. Namun, sebagian besar ksatria semesta mengenakan baju besi dan sepatu bot. Tidak banyak seperti Rong Jun, yang membawa watak manusia liar. Ada 4-5 dari mereka yang tampaknya memiliki watak, atau karakter seperti itu. Luo Feng lelah untuk mengingat, sehingga dia bisa membedakan sesuatu. Dia samar-samar yakin akan hal itu. Lagi pula, dia memang mengambil waktu yang lebih singkat untuk menjadi makhluk hebat, jadi dia hanya punya beberapa teman baik seperti ksatria Kuang Zhou. Sisa ksatria alam semesta hanyalah kenalan biasa. Tepat ketika Luo Feng sedang merenungkan hubungan antara Rong Jun dan pendiri kapak besar memandang sekeliling semua master semesta dan tersenyum.
Kami belum melihat ini untuk sementara waktu. Semua Master Semesta berkumpul di sini hari ini. Semua 19 Master Semesta tertawa. Kami di sini hari ini karena kami ingin memberikan sambutan resmi kepada Luo Feng. Pendiri kapak besar memandang Luo Feng. Mulai hari ini, akan ada satu lagi semesta alam semesta dalam umat manusia. Luo Feng memiliki teknik cloning, dan kemampuan bertahannya berada di peringkat 10 besar di alam semesta. Beruntung bagi kita manusia untuk memilikinya. Sebagian besar Master Semesta memandang Luo Feng, dan beberapa dari mereka mengirimkan suara mereka untuk berdiskusi. Rupanya, pernyataan pendiri kapak besar bahwa kemampuan bertahan Luo Feng menduduki peringkat 10 besar mengagetkan mereka. Sepertinya pendiri kapak besar tahu tentang tubuh samudra jauhku, pikir Luo Feng. Sedangkan alam semesta menguasai dari aliran lain belum diketahui tentang hal itu. Kalau tidak, mereka tidak akan terkejut. Menurut aturan kita manusia, pendiri kapak besar berkata, sambil tersenyum, siapapun yang menjadi Master Semesta dapat dianugerahkan barang berharga, seperti senjata harta karun sejati tingkat atas oleh ras kita. Luo Feng, apa yang kamu inginkan? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ini adalah salah satu perbedaan antara ras puncak dan yang lebih lemah. Bahkan untuk aliansi teritorial utara, yang merupakan salah satu dari 9 kekuatan teratas, penguasa alam semesta tidak akan dianugerahi barang berharga, karena ada terlalu banyak ras dan makhluk besar, kecuali beberapa penguasa alam semesta yang perkasa, menawarkan diri untuk bergabung dengan aliansi. Sebutkan saja permintaan kamu, Luo Feng. Ucap pendiri kapak besar memandang Luo Feng. Semua Master Semesta memandang Luo Feng juga. Luo Feng menoleh ke pendiri kapak besar dan tersenyum. Aku tidak ingin harta sejati lain, tetapi aku ingin wilayah aku, Bima Sakti, direkonstruksi, dan aku ingin tinggal di sana selamanya. Aku ingin tinggal di rumah aku selamanya, dan membuatnya lebih stabil. Tetap di Bima Sakti selamanya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Master alam semesta lainnya sedikit terkejut. Biasanya, penguasa semesta akan memilih wilayah rahasia seperti wilayah rahasia utama. Adalah tidak biasa bagi seorang Master Semesta untuk ditempatkan di satu galaksi, tetapi pemimpin kota kekacauan primal tidak mencoba untuk menghalangi itu, karena ia tahu betapa Luo Feng menghargai planet asalnya, terutama karena ia menamakan dirinya pemimpin kelompok Bima Sakti. Luo Feng ingin ditempatkan di Bima Sakti selamanya. Para Master Alam Semesta lainnya semua terkejut. Namun, mereka tidak menyuarakan kebingungan mereka, karena Master Semesta dari alam semesta virtual tidak banyak bicara. Aku akan, tentu saja, membiarkan itu. Pendiri kapak besar mengangguk. Bima Sakti hanya satu galaksi, dan satu harta sejati tingkat atas lebih dari cukup untuk menstabilkannya. Itu memang cukup, kata Luo Feng. Akan mahal untuk satu Master Semesta ditempatkan di Bima Sakti dan merekonstruksi itu. Meskipun itu tidak sama berharganya dengan harta sejati tingkat atas, itu tidak akan jauh berbeda. Selain itu, Luo Feng memiliki banyak harta sejati bersamanya, jadi dia tidak membutuhkan harta sejati yang biasa. Aku ingat bahwa Luo Feng menginginkan planet asalnya, bumi, kembali, kata pendiri kapak besar lagi. Mata Luo Feng langsung bersinar. Master alam semesta lainnya terdiam dan semua melihat ke pendiri kapak besar. Sekarang Luo Feng telah menjadi Master Semesta, dan duduk bersama kami, aku harus mengembalikan kepemilikan bumi kepada Luo Feng, kata pendiri kapak besar. Kapak besar, raksasa berskala dengan 3 tanduk itu tiba-tiba berkata. Para Master Alam Semesta harus memberikan kontribusi dan mendukung seluruh ras. Setelah diberikan pada awalnya, para Master Semesta harus memberikan kontribusi sebelum mereka mendapatkan lebih banyak. Harta karun sejati perlu ditukar dengan poin harta karun sejati setelah kontribusi. Dan aturan yang sama berlaku di sini. Pemimpin kelompok Bima Sakti, seharusnya tidak mendapatkan apapun secara gratis, sekarang. Separuh kepemilikan bumi lainnya adalah milik ras kita, dan pemimpin kelompok Bima Sakti, harus menyumbangkan barang-barang berharga yang sama berharganya dengan itu. Iya, dia harus memberikan barang-barang berharga untuk ditukar, setuju beberapa Master Semesta lainnya. Luo Feng memandang raksasa bersisik dengan 3 tanduk itu. Itu adalah Master Huang Jian. Master Huang Jian bahkan memberi Luo Feng anggukan kepala. Huang Jian, pimpinan kota kekacauan primal berkata,
separuh kepemilikan bumi lainnya berada di bawah alam semesta virtual aku, dan kontrak ditandatangani antara perusahaan alam semesta virtual aku dan Luo Feng. Meskipun kamu semua memiliki keturunan di bumi, 50 miliar elemen campuran itu dibayar oleh perusahaan jagat maya aku. Aku benar-benar dapat mengembalikannya kepada Luo Feng, karena setengah dari kepemilikannya adalah milik perusahaan semesta virtual aku. Perusahaan alam semesta virtual adalah bagian dari ras manusia, kata Master Huang Jian. Bagaimana perusahaan jagat maya memberikan aset seperti itu? Dia harus berkontribusi sebelum mendapatkan keuntungan. Haha, aku membeli bumi seharga 50 miliar elemen campuran, kata pimpinan kota kekacauan primal. Luo Feng hanya membayar 50 miliar elemen campuran untuk membeli kembali setengah dari kepemilikan. 50 miliar elemen campuran. Apakah itu lelucon? Harta apapun akan jauh lebih berharga dari itu. Bagi para penguasa semesta, 50 miliar elemen campuran seperti setetes air, namun bumi adalah samudera yang tak terbatas. Tidak ada perbandingan. Kita semua tahu betapa berharganya bumi, kata Master Huang Jian dengan cemberut. 50 miliar elemen campuran bukanlah apa-apa. Jangan menyebutkan bagaimana kamu membelinya dengan 50 miliar elemen campuran. Pertama, kami tidak tahu tentang potensi bumi, dan juga, Luo Feng sangat lemah. 50 miliar elemen campuran sudah cukup baginya waktu itu. Oh, Huang Jian, apakah kamu mencoba mengganggu perdagangan perusahaan jagat maya aku? Kata pimpinan kota kekacauan primal. Kamu bukan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan semesta virtual aku. Aku tidak ikut campur, kata Master Huang Jian, tetapi kita perlu memiliki aturan. Jika itu adalah aset pribadi kamu, kamu bisa menanganinya sesuka kamu. Namun, ini adalah aset perusahaan alam semesta virtual, dan itu milik master asal. Bagaimana kamu bisa memberikan barang-barang berharga dari perusahaan semesta virtual seperti itu? Mereka terus berdebat. Salah satunya adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan alam semesta virtual, sementara yang lain adalah pendiri aliansi tentara bayaran alam semesta. Keduanya adalah penguasa alam semesta tingkat atas, dan memiliki status yang sama. Master Kingdong dan Master Penggong tetap diam, duduk di samping. Bagaimanapun, mereka terkait dengan bumi. Oke, kata pendiri kapak besar. Master Huang Jian dan pemimpin kota kekacauan primal memandang pendiri kapak besar. Pendiri kapak besar mengerutkan kening. Aku sudah bilang begitu. Ketika Luo Feng bisa duduk dengan aku, setengah dari kepemilikan akan dikembalikan ke Luo Feng. Aku harus memenuhi janjiku. Karena separuh kepemilikan bumi adalah milik perusahaan jagat maya, aku hanya akan memberikan harta karun sejati ke jagat maya untuk menutupi kerugiannya. Kapak besar, kata Master Huang Jian. Pendiri kapak besar. Bahkan Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Sudah selesai, kata kapak besar. Dia melirik semua penguasa alam semesta, dan mereka terdiam. Masalah utamanya adalah menyambut Luo Feng. Mereka juga berbicara tentang bintang asli dan samudra semesta, sebelum pertemuan berakhir. Master semesta alam semesta virtual diberhentikan. Hanya Luo Feng yang dipanggil oleh pemimpin kota kekacauan primal. Guru, mengapa itu berakhir dengan pendiri kapak besar mentransfer harta sejati puncak ke perusahaan alam semesta virtual? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ketika dia merasa berutang pada pendiri kapak besar. Jangan terlalu memikirkannya. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Pendiri kapak besar adalah penguasa tertinggi semesta dalam umat manusia kita, dan dia memiliki jumlah harta sejati terbesar. Dia hanya akan memberikan harta karun sejati kepada ras. Banyak harta karun sejati yang kuat yang perlu ditukar dalam ras diberikan oleh pendiri kapak besar. Bukan apa-apa baginya untuk memberi kita satu. Setelah ini selesai, aku akan memberikan harta yang sejati kembali ke ras kita. Luo Feng mengangguk. Tidak mudah untuk mendukung seluruh ras. Yang lemah akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika mereka sendirian, tetapi satu-satunya penguasa tertinggi alam semesta bisa menjalani kehidupan yang santai. Mereka berdiri di antara yang terkuat di alam semesta, dan dengan demikian mampu memperoleh banyak harta sejati. Namun, mereka hanya membutuhkan beberapa harta sejati. Yang lain tidak berguna bagi mereka. Sebaliknya, jika penguasa tertinggi alam semesta terkait dengan suatu ras, mereka tidak hanya perlu berhati-hati,
tetapi juga perlu memberikan kontribusi terus-menerus untuk ras yang menjadi miliknya. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa dia perlu membalas budi kepada pendiri kapak besar. Jangan salahkan Master Huang Jian karena berusaha menghalangi itu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Ini semua tentang minat. Lihatlah Master semesta lainnya. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa orang lain tidak mengatakan apa-apa? Karena itu terkait dengan kepentingan dari 4 aliran lainnya juga. Master Huang Jian pada dasarnya berbicara untuk mereka. Hampir setiap masalah di alam semesta berhubungan dengan minat, baik individu atau yang berkaitan dengan ras. Luo Feng mengangguk. Omong-omong, pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng. Apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal di galaksi Bima Sakti selamanya? Ya, Luo Feng mengangguk. Selama-lamanya, Master alam semesta dalam ras manusia biasanya ditempatkan di tempat-tempat penting di wilayah manusia, kata pemimpin kota kekacauan primal. Untuk satu hal, ada banyak satria alam semesta, pejuang abadi, dan bakat yang membutuhkan perlindungan dari makhluk tertinggi, dan untuk yang lain, ada beberapa penguasa semesta di tempat-tempat penting. Mereka dapat saling membantu jika ada bencana. Jika hanya ada satu di antara kamu yang tinggal di Bima Sakti, makhluk besar lainnya perlu meluangkan waktu untuk sampai ke sana jika ras lain menyerang itu. Tentu saja, beberapa master semesta memilih untuk memiliki salah satu tubuh mereka, untuk menjaga rumah mereka. Apakah kamu tidak akan berubah pikiran? Luo Feng tersenyum dan berkata, tidak. Aku akan menjaga Bima Sakti selamanya. Dia telah berjuang begitu lama, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Untuk apa? Untuk berdiri di puncak alam semesta dan melindungi rumahnya. Sementara itu, ada gunung berapi di negara dewa, dan magma yang terbakar keluar dari gunung berapi. Itu adalah negara magma. Setiap saat, ada magma yang menyembur keluar dari gunung berapi. Di tengah-tengah negara dewa adalah istana dewa yang menjulang tinggi dikelilingi oleh api tak berujung, dan ada patung di depan istana yang suci. Itu adalah patung Mo Luo. Tiba-tiba, satu makhluk muncul di depan istana yang sakti. Itu adalah Mo Luo. Mo Luo adalah salah satu talenta di perusahaan alam semesta virtual, dan telah abadi dari 30.000 tahun yang lalu. Meskipun dia hanya level resmi yang abadi, dia adalah level abadi resmi tingkat puncak, yang dikenal sebagai binatang liar resmi. Setelah dikalahkan oleh Luo Feng, dia sangat ingin melampaui Luo Feng. Sayangnya, bukan saja dia tidak melampaui Luo Feng, tetapi dia sekarang dikuasai oleh Bo Lan dan Rong Jun, yang keduanya sekarang sudah abadi. Meskipun dia sedikit lebih rendah daripada Bo Lan dan Rong Jun, dia masih menunjukkan potensi besar, itulah sebabnya dia menjadi murid Master Rubah Selatan. Sambil berdiri di langit, Mo Luo menjadi kaget. Seseorang di sini, itu adalah negara dewa. Bagaimana orang lain bisa memasuki negara dewanya? 3 makhluk menjulang muncul di sudut negara dewa, dan mereka berteleportasi ke depan Mo Luo. Mo Luo memperhatikan ketiga makhluk itu dan merasa lega. Dia berjalan dan berkata, "Salam, Guru." Master Rubah Selatan memandangnya dengan kasihan. Master Rubah Selatan memandang kedua master semesta di sebelahnya dan mengangguk. Ganwu, dan Larva Utara. Master negara Ganwu menatap Mo Luo dengan dingin dan berteriak, "Mo Luo, apakah kamu mengetahui kejahatanmu?" Kejahatan. Tiba-tiba Mo Luo ketakutan. Dia tidak bisa untuk tidak melihat gurunya, Master Rubah Selatan, yang tampak muram. Ini memberitahunya ada sesuatu yang salah. Aku telah mengikuti aturan secara konsisten, katanya, dan aku belum melakukan apapun yang melanggar hukum. Aku tidak tahu kejahatan apa yang telah aku lakukan. Ksatria jagat raya dalam warna putih, yang memunculkan rasa ketidakpedulian menyeringai. Rubah Selatan, katanya, muridmu masih berani berdalih. Tidak mungkin, kata Mo Luo cemas. Tolong beri aku bukti bahwa aku telah melakukan kejahatan, Guru. Dia menatap gurunya dengan bersemangat. Kamu masih belum tahu kejahatanmu. Master negara Rubah Selatan menggelengkan kepalanya. Ini adalah perintah dari pemimpin kelompok Bima Sakti. Jika kamu mengakui kejahatan kamu akan dikirim ke penjara domain bintang pertama selama 10.000 era. Jika tidak, kamu akan dieksekusi. Mo Luo mengguncang tubuhnya dan tampak membatu. Dieksekusi, aku telah melakukan kejahatan. Aku mengakuinya. Mo Luo berteriak, "Guru, aku mengakuinya. Kalian berdua ksatria semesta, aku mengakuinya."
Kejahatan apa? Tanya larva Night Utara. Master Negara Ganwu menatap Mo Luo dengan dingin. Kejahatan apa? Kata Mo Luo. Aku benar-benar tidak tahu. Mo Luo khawatir. Dia mulai berpikir cepat, pikirannya bekerja lebih cepat daripada yang pernah ada dalam hidupnya. Dia dilahirkan sebagai anak yatim, dan setelah semua pengalaman hidup atau mati, dia telah membentuk cara hidup yang dewasa. Dia akan membunuh semua orang yang memposting ancaman padanya. Dan dia tidak akan meninggalkan jejak. Sekarang para senior dari perusahaan jagat maya ini ada di sini untuk menanyainya. Semua insiden membanjiri pikirannya. Dia telah melakukan banyak hal kejam, tetapi, secara teoritis, dia tidak meninggalkan jejak tindakannya. Ada beberapa makhluk yang tahu apa yang telah ia lakukan, tetapi tidak ada yang punya bukti. Perintah pemimpin kelompok Bima Sakti. Pikir Mo Luo, siapa pemimpin kelompok Bima Sakti ini? Bima Sakti, sebuah nama muncul di benak Mo Luo. Luo Feng, planet asal Luo Feng adalah bumi di Bima Sakti. Mungkinkah dia adalah pemimpin kelompok Bima Sakti? Mo Luo tidak akan mati, tapi dia sangat takut sampai dia berkeringat. Dia telah mengikuti proses Luo Feng, dan sangat ketakutan ketika dia mengetahui bahwa Luo Feng telah menjadi murid pemimpin kota kekacauan primal. Dia yakin bahwa jika Luo Feng mengungkapkan tindakannya kepada pemimpin kota kekacauan primal, dia akan hancur. Namun, Mo Luo juga telah melakukan penelitiannya. Dia tahu pemimpin kota kekacauan primal terkenal adil. Dia tidak akan menuntut aku tanpa bukti, pikir Mo Luo. Awalnya, dia takut, tetapi dia tidak lagi khawatir karena Luo Feng tidak mengungkapkan apapun, bahkan setelah sekian lama. Adapun catatan Luo Feng tentang bintang-bintang asli, para pejuang abadi tidak memenuhi syarat untuk dapat mengetahui tentang bintang-bintang asli tersebut. Hanya Master Semesta, Ksatria Alam Semesta, dan Kaisar tak terkalahkan dan yang sangat kuat yang memenuhi syarat, untuk mengetahui kebenaran tentang kekuatan Luo Feng saat itu. Mo Luo tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu tentang Luo Feng berburu di bintang-bintang asli. Dia juga tidak tahu bahwa Luo Feng telah membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta, dalam satu gerakan. Luo Feng ingin aku mati. Mo Luo mengangkat kepalanya dan melihat 3 ksatria semesta, ksatria larva utara, dan Master Negara Ganwu menatapnya dengan dingin, sementara Master Rubah Selatan, terus menggelengkan kepalanya. Itu dia. Mo Luo memandang Master Rubah Selatan. Guru, bahkan kamu tidak percaya padaku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku berpetualang di Gunung Catatan Iblis sebelumnya, dan sejak itu kami memiliki permusuhan karena barang-barang berharga. Aku tidak percaya dia masih menyimpan dendam terhadap aku, setelah bertahun-tahun. Guru, tolong, bersikaplah adil. Tunjukkan keadilan. Ksatria Larva Utara menyeringai. Kamu masih berdalih. Menarik, kata Master Negara Ganwu dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak masalah lagi, Master Rubah Selatan menghela nafas. Mo Luo, aku tahu bahwa kamu yang menentukan, tapi aku tidak bisa percaya kamu begitu kejam. Guru, aku dijebak, kata Mo Luo. Dia tidak berani mengakuinya. Dia akan dieksekusi jika dia mengakuinya. Guru, Mo Luo mengepalkan giginya. Air mata menggenang di matanya dan menggulung wajahnya. Aku dijebak. Bahkan jika Luo Feng telah menjadi ksatria alam semesta, bagaimana kamu bisa menyatakan bahwa aku bersalah, hanya karena apa yang dia katakan? Aku hanya bisa mati untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Seketika itu juga kekuatan sakti yang kuat, menahan setiap jejak kekuatan sakti Mo Luo. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri, di bawah penindasan semacam itu. Mo Luo tidak bisa membantu menatap Master Negara Ganwu. Ganwu Senior, kamu. Mo Luo tahu tentang kebangkitan, dan yakin dia akan dihidupkan kembali jika dia bertindak dengan marah. Namun, Master Negara Ganwu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan tidak mencoba, kata Master Negara Ganwu. Kami di sini untuk berurusan dengan kamu di bawah perintah pemimpin kelompok Bima Sakti. Kamu akan dieksekusi sekarang, karena kamu tidak mengakui kejahatan kamu. Mata Mo Luo berkilauan karena kegilaan. Pemimpin kelompok Bima Sakti. Siapa pemimpin kelompok Bima Sakti ini? Mo Luo berteriak dengan parau. Master Luo Feng yang kamu bicarakan, kata ksatria larva utara. Luo Feng, tidak mungkin. Dia baru saja menjadi ksatria semesta. Berapa lama dia melatih dirinya sendiri?
100.000 tahun. Bagaimana dia bisa memerintahkanmu hanya sebagai seorang ksatria semesta? Mo Luo menggelengkan kepalanya, tidak mau mempercayainya. Aku tahu bahwa aku akan mati, tetapi tolong katakan padaku siapa yang menginginkan aku mati. Master Negara Ganwu menatap Mo Luo. Ini Master Luo Feng. Luo Feng telah menjadi Master Semesta. Dia adalah puncak dari umat manusia. Seorang Master Semesta. Mo Luo membuka matanya lebar-lebar. Luo Feng, seorang Master Semesta. Luo Feng yang sama, yang telah ditendang ke jurang telah menjadi Master Semesta. Pemimpin kelompok Bima Sakti adalah penguasa semesta, kata Master Negara Ganwu. Bagaimana dia bisa menjebakmu? Kata-katanya jauh lebih memadai daripada bukti apapun. Kamu memang gegabah. Kamu berani menentang perintah perusahaan jagat maya. Tidak, aku tidak. Mo Luo berteriak. Aku tidak percaya Luo Feng telah menjadi Master Semesta. Tidak memungkinkan. Seperti tanah yang retak, tubuh Saleh Mo Luo mulai runtuh. Kemudian dihancurkan, berubah menjadi debu, dan menghilang tertiup ke udara. Tiba-tiba, negara dewanya, yang hidup dengan magma yang meledak dari gunung berapi sesaat sebelumnya, kemudian sekarang mati. Dan gunung berapinya pun berhenti meletus. Diiringi dengan semua gunung berapi yang mati, dan negara dewanya pun mulai menjadi dingin. Jika Mo Luo bisa dibangkitkan, negara dewanya bisa hidup kembali. Sayangnya, Mo Luo tidak akan pernah dihidupkan kembali. Ayo pergi, Master Negara Ganwu, Ksatria Larva Utara, dan Master Rubah Selatan, memindahkan diri dari negara dewa yang sedang sekarat itu. Sementara itu di saat yang bersamaan, di bumi, sama seperti Mo Luo dieksekusi. Orang asing yang tinggal di kota-kota terapung semua meraung. Kita semua harus bermigrasi, siapa yang memberi perintah? Aku menjual wilayah seluruh tata surya untuk mendapatkan hak tempat tinggal, untuk hidup di bumi selama 1000 tahun. Siapa yang akan memberikan kompensasi kepada aku? Tidak memungkinkan, kamu mencoba mengeluarkan kami. Aku akan melaporkannya kembali ke keluarga aku, dan membuat kamu semua menyesal. Setelah kekuatan bumi ditemukan, hak tempat tinggal di bumi menjadi sangat mahal. Hanya mereka yang memiliki koneksi kuat di 5 kekuatan yang bisa masuk. Selain itu, mereka semua pergi ke bumi untuk melahirkan anak-anak mereka, dan setelah anak-anak mereka lahir, mereka akan segera meninggalkan bumi. Mereka semua adalah makhluk dengan keluarga kuat di wilayah manusia, dan mereka telah membayar mahal untuk datang ke bumi. Tapi sekarang, mereka semua akan diusir. Perusahaan semesta virtual, Aula Kapak Besar, Aliansi Tentara Bayaran Alam Semesta, Bank Semesta Pertama, dan Bank Semesta Sungai Bintang, memberi perintah pada saat yang sama. Tinggalkan bumi dalam 3 hari. Kalau tidak, maka akan mati. Makhluk-makhluk dengan keluarga kuat itu, tidak ada apa-apanya di depan seorang penguasa semesta. Yang bisa mereka lakukan adalah dengan enggan meninggalkan bumi. Ketika tim penegak mengusir semua imigran, jajaran di tata surya juga menghilang. Mulai sekarang, ini akan menjadi tempat di mana pemimpin Bima Sakti menjaga selamanya. Dan konstruksi masa dimulai di Bima Sakti. Bumi, gumam seorang pria berambut hitam yang berdiri di tata surya, memandangi planet biru itu. Dia tersenyum, melangkah ke atmosfer bumi, dan menyelam. 100.000 tahun kemudian, seperti apa bumi? Rumput panjang akan menjadi semua cerita. Di tengah semua tanaman hijau yang menghiasi lingkungan, ada banyak bangunan tempat tinggal dengan struktur unik. Burung sering terlihat terbang di langit, yang berwarna biru tua. Udara akan segar, dan jika standar domain manusia diterapkan, maka bumi akan dikategorikan sebagai planet kehidupan kelas S3 tingkat atas, dengan standar tertinggi. Alam dan teknologi akan mencapai harmoni yang sempurna. Akan ada banyak orang, baik pria maupun wanita, yang berjalan di sepanjang jalan, mengenakan pakaian latihan atau pakaian kasual. Tidak akan ada transportasi umum seperti mobil di jalan, dan terowongan bawah tanah yang menghubungkan bumi ke berbagai kota di sekitar, akan melaju dengan kecepatan 18.000 mil, kecepatan yang memungkinkan orang untuk tiba di kota lain dengan mudah. Tentu saja, membiarkan beberapa benua besar merentang di dasar laut, untuk membentuk terowongan juga dimungkinkan, karena otoritas Luo Feng. Bumi akan sangat berbeda, Luo Feng tersentak kagum. Susin tersenyum dan menjawab, akan lebih berbeda lagi di masa depan. Mereka berjalan di sepanjang jalan sebagai pasangan, tampak seperti suami dan istri biasa lainnya.
Orang lain tidak bisa membedakannya sama sekali. Sebenarnya, bahkan jika seseorang melihat Luo Feng, ingatan mereka tentang dia akan segera menghilang dalam sekejap mata. Tidak mungkin mereka bisa mengingat apapun tentangnya. Luo Feng mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan hati-hati. Sebelumnya, dia telah mengirim tubuh samudera jauh ke garnisun bumi. Namun tubuh samudera jauh, hanya duduk bersila dalam keheningan, di sebuah ruangan yang tenang jauh di dalam rumah keluarga Luo. Dia hanya akan muncul jika situasi kritis terjadi. Kecuali 2 kali lainnya ketika Luo Feng harus menemani keluarganya, tubuh samudera jauh tidak bergerak sama sekali. Susin, aku menyadari bahwa level wisatawan bintang sering terlihat di sini, kata Luo Feng. Aku melihat banyak di sepanjang jalan. Dia tidak bisa menahannya lebih lama, jadi dia bertanya, apakah tingkat wisatawan bintang itu umum? Lebih dari 10.000 tahun, bumi tidak akan bisa berkembang begitu cepat, di mana mayoritas adalah tingkat wisatawan bintang. Susin menggelengkan kepalanya. Baiklah, misteri bumi adalah rahasia teratas, meskipun tidak pernah diungkapkan. Namun, keluarga besar dari 5 kekuatan teratas seperti perusahaan virtual jagat maya, aula kapak besar, dan aliansi tentara bayaran alam semesta semuanya, menemukan cara untuk memasuki bumi. Kamu seharusnya sudah tahu ini sekarang. Hak untuk tinggal di bumi sangat diminati sekarang. Luo Feng mengangguk. Sebelumnya, imigran dari lautan bumi akan menjadi alien, sementara mereka yang berada di darat adalah kita, penduduk dunia, kata Susin. Lebih dari 10.000 tahun pembangunan, penduduk dunia sekarang tersebar di seluruh alam semesta Ganwu, dan bahkan di alam semesta lainnya. Jumlahnya beragam. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Di masa lalu, penduduk bumi tidak pernah bisa mencapai terobosan. Itu karena ada keterbatasan lahan. Dengan pembatasan yang dicabut, ada sejumlah besar biji-bijian sebagai ketentuan, jika ada penggandaan populasi penduduk bumi yang cepat setelahnya, itu akan bisa dimengerti. Kata Susin berkata. Sama seperti itu, populasi penduduk dunia telah bertambah banyak, menjadi sedemikian besar sehingga mungkin tidak ada bandingannya. Mengesampingkan orang lain, hanya jumlah orang di keluarga Luo kita yang cukup menakutkan. Luo Feng mengangguk. Populasi di keluarga Luo telah lama melampaui ukuran 1 bintang. Tidak peduli bagaimana perkembangan berlangsung, untuk meningkatkan ukuran populasi 100 juta kali dalam 5.000 tahun adalah normal, tetapi untuk pembangunan yang telah berkembang selama lebih dari 100.000 tahun, ukuran populasi akan sangat besar sehingga kedengarannya berlebihan. Terlepas dari seberapa besar kekuatan yang dimiliki keluarga Luo, ukuran besar mereka masih akan berjalan di bawah pengaruh keterbatasan teritorial, karena itu banyak anggota keluarga Luo harus menetap di planet lain, atau bahkan di alam semesta lain. Jika keluarga Luo besar akan menghadapi situasi seperti itu, seperti apa situasi keseluruhan di bumi? Pada tingkat asosiasi manajemen bumi, memanfaatkan alam semesta virtual masih tidak mungkin untuk membuat catatan identifikasi setiap penduduk dunia. Lagi pula, di alam semesta yang luas, jika peristiwa malang seperti tabrakan udara terjadi, dan penduduk bumi ditangkap dan diperbudak oleh planet-planet mineral, di tempat di mana populasinya sangat besar sehingga mustahil untuk dilacak, asosiasi manajemen bumi tidak akan mampu untuk mencakup semuanya, atau semua orang secara komprehensif. Populasinya terlalu besar, kata Susin. Sekarang kita harus mengotentikasi semua identitas penduduk bumi. Pertama, pendaftaran identitas. Lebih dari 99% telah didokumentasikan. Kedua, otentikasi gen. Cabang penduduk bumi yang memiliki keluarga memiliki jenis gen unik, yang sangat berbeda dari ras lain di antara umat manusia. Di bumi, domain tanah harus ditempati oleh penduduk bumi. Jika ditempati oleh ras lain, tidak peduli seberapa kuat atau kaya mereka, mereka tidak akan diberikan hak tempat tinggal. Waktu berlalu, dan hak untuk berada di bumi sedang diminati sekarang. Ada beberapa penduduk di bumi yang mendambakan kehidupan yang lebih mewah. Karena itu, mereka menjual hak tempat tinggal mereka dan meninggalkan bumi untuk planet kehidupan lain. Mungkin begitulah beberapa orang menjadi pemimpin gerombolan planet. Karena hak untuk tinggal di tanah di bumi hanya dapat diperdagangkan, di antara penduduk dunia, harganya tidak terlalu dibesar-besarkan seperti nilai yang ditetapkan oleh imigran asing. Tapi itu tetap sangat tinggi.
Ingin menjadi pemimpin gerombolan planet, menginginkan kehidupan dengan kemewahan tak terbatas, atau ingin menjadi makhluk hebat dengan kemampuan untuk membeli sumber daya dalam jumlah besar, intinya adalah, hak untuk tinggal di tanah di bumi terus diperdagangkan, karena ada beberapa elit bumi dengan status dan kekuatan, yang terus memasuki bumi. Akan ada perubahan dari generasi ke generasi. Mereka yang bisa memasuki bumi adalah krim tanaman. Mereka menjelajahi jagat raya dan membangun kerajaan bisnis mereka, atau telah menjadi pejuang hebat atau pembaca semangat hebat. Oleh karena itu, lebih dari setengah elit kita dari triliunan orang, dari seluruh cabang bumi kita berkumpul di bumi ini. Su Xin tersenyum. Itulah sebabnya, di bumi, tingkat wisatawan bintang sering terlihat, bahkan tingkat bintang hingga tingkat alam semesta sering terlihat. Ada juga beberapa makhluk abadi yang hidup di bumi. Luo Feng menghela nafas dan mengangguk. Semangat abadi, memang benar bahwa dengan kultivasi yang cukup, peluang menjadi makhluk besar akan meningkat. Sekarang, cabang penduduk bumi memiliki total 11 pengendali roh abadi, termasuk Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur. 5 tinggal di bumi. Jumlah penguasa sektor bahkan lebih besar. Dengan kekuatan dan kekuatan seperti itu, tak heran para penguasa alam semesta dari 5 faksi utama kemanusiaan, berpikir sangat tinggi tentang bumi. Hak tinggal di tanah bumi dapat diperdagangkan secara bebas, sesuka hati. Tanya Luo Feng. Selama itu adalah transaksi antara penduduk bumi dan bumi, perdagangan bebas adalah pilihan terbaik. Su Xin menggelengkan kepalanya. Satu ujung mau membeli, dan ujung lainnya mau jual. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Ini akan membantu tanah suci cabang bumi kita untuk terus naik pangkat. Bagaimanapun, disinilah lebih dari setengah elit dari cabang bumi dikumpulkan. Tetapi penduduk bumi berstatus tinggi, dan dengan kekuatan yang kuat, semua ingin generasi masa depan mereka menjadi lebih kuat, bahkan jika penduduk bumi itu sudah terbiasa hidup di planet lain. Tetapi untuk generasi muda mereka akan membeli hak tempat tinggal di bumi, dan mengirim 2 atau 3 anggota keluarga untuk tinggal di bumi. Bisa juga dikatakan seperti ini. Bumi adalah tempat berkumpulnya lebih dari 50% elit cabang penduduk dunia, dari sejuta elit bumi, 99% diantaranya memiliki hak tinggal di bumi. Luo Feng mengangguk. Ini bagus juga, semakin lama mereka mengambil, semakin tinggi status tanah suci, bumi, jadinya. Baru berkembang lebih dari 100.000 tahun sejak cabang penduduk dunia menjadi jagat raya. Ada banyak aspek yang belum dianggap sangat kuat, seperti jumlah makhluk besar, kekuatan asosiasinya, dan banyak lagi. Seiring berlalunya waktu, para elit dari cabang ini secara bertahap akan muncul menjadi terkenal. Menurut apa yang diperhitungkan para petinggi umat manusia, pengembangan berkelanjutan cabang penduduk bumi, akan sebanding dengan setidaknya 10% umat manusia. Berapa banyak pengendali roh yang abadi itu? Berapa banyak satria semesta? Jelas, potensi cabang penduduk bumi baru saja muncul, dan belum sepenuhnya dibebaskan. Melepaskan potensi ini, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kesulitan terbesar sekarang adalah bahwa, para pemuda yang luar biasa dari cabang duniawi kita, tidak dapat menerima kultivasi terbaik yang bisa mereka dapatkan, kata Su Xin. Berdasarkan data yang kami ambil dari imigran asing, begitu seorang istri hamil, ia harus memasuki bumi dalam 3 bulan pertama kehamilan. Jika seluruh proses dari periode kehamilan janin hingga hari bayi dilahirkan, terjadi di bawah pengaruh lingkungan bumi, maka pasti akan ada transformasi. Karena itu, sangat penting untuk bergegas ke bumi selama 3 bulan pertama kehamilan. Selambat-lambatnya, dan efeknya akan sangat berbeda. Asosiasi Manajemen Bumi kami mengelola sejumlah besar pemuda penduduk bumi, mengolahnya dengan sangat hati-hati, lalu memilih krim tanaman untuk budidaya lebih dalam. Kami memiliki kekayaan, tetapi mengajar mereka membutuhkan banyak sumber daya, misalnya, guru yang baik dan lingkungan yang kondusif untuk mereka latih. Keluarga kami saja tidak cukup. Apa yang telah kita temukan sejauh ini tidak seberapa, dibandingkan dengan mekanisme kultivasi alam semesta Ganwu. Pada tingkat tertentu, ini telah memengaruhi peningkatan cabang penduduk dunia. Luo Feng mengangguk dan mempertimbangkan untuk sementara waktu. Aku akan membuat pengaturan secepat yang aku bisa, ucap Luo Feng. Kultivasi sangat penting. Seperti Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur, jika mereka tidak melangkahi bumi,
dan maju ke alam semesta. Jika Luo Feng tidak menerima harta guru planet Yunmo dan bimbingan Babata, maka secara alami, binatnak bertanduk emas akan dikorbankan dengan mulia. Mereka bertiga jelas akan sangat terbatas, dan peluang untuk mencapai tingkat alam semesta juga akan sangat rendah. Namun pada saat mereka menerima kultivasi, ketiganya masing-masing menampilkan cahaya yang menyilaukan, dan benar-benar berbeda. Dan jika cabang penduduk bumi ingin bangkit untuk pengakuan, menumbuhkan generasi baru, dan yang lebih muda jelas sangat penting. Mekanisme yang digunakan Master Alam Semesta lain, untuk menumbuhkan generasi muda mereka sangat matang, kata Luo Feng. Aku akan mengambil beberapa referensi dari mereka, dan kemudian menggunakan sumber daya aku sendiri, untuk membangun mekanisme aku sendiri. Seharusnya begitu, Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Umat manusia memiliki banyak tempat untuk mengembangkan jenisnya. Satu-satunya masalah adalah bahwa, bahkan ksatria alam semesta tidak memenuhi syarat untuk mengatur sejumlah besar anggota, untuk menjalani pelatihan secara bersamaan. Tetapi seorang guru semesta bisa. Misalnya, mengirim anggota keluarga mereka ke dunia Sungai Darah, atau beberapa tempat lain. Tentu saja, Luo Feng juga perlu membayar harga kecil untuk itu, tetapi baginya, itu adalah bagaikan sepotong kue. Setelah perpindahan besar imigran asing keluar dari bumi, bumi mulai mengalami transformasi sekali lagi. Memanfaatkan sumber daya laut, mengoordinasikan kembali laut dan daratan, tatanan alam ditingkatkan hingga mendekati kesempurnaan. Juga, beberapa restrukturisasi dilakukan pada sejumlah kota terapung, yang pernah diduduki oleh imigran asing untuk menjadikannya lebih cocok untuk penghuni bumi. Kota terapung biasanya beberapa ratus lantai sampai 1000 lantai. Jika tinggal di darat dikatakan dilakukan dengan menggunakan 1 atau 2 lantai tanah, maka pada kota terapung seorang imigran asing, itu akan dianggap sebagai penggunaan ruang yang sangat efektif. Menambah luas permukaan lautan luas, totalnya akan menjadi jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daratan. Meskipun jarak antara kota terapung sangat luas, ketika semua kota terapung melayang di langit di atas lautan luas seperti Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia disatukan, jumlah ruang bisa menampung beberapa ratus miliar orang. Ini akan dapat menampung beberapa ratus miliar orang. Kami kemudian dapat mengizinkan banyak calon ibu penduduk bumi, untuk dengan cepat memasuki bumi. Kita juga harus mencoba yang terbaik untuk membuat mereka tiba di bumi dalam 3 bulan pertama kehamilan. Penduduk dunia yang lahir di bumi, kemampuan budidaya mereka jauh lebih kuat. Di sisi lain, bagi penduduk bumi yang lahir di planet luar angkasa, kemungkinan menghasilkan makhluk besar sangat mengkhawatirkan, karena mereka terlalu rendah. Berbagai rencana cepat disusun. Kemudian, satu persatu kemudian mereka diimplementasikan. Hal pertama yang dilakukan Luo Feng ketika dia kembali ke bumi adalah, memanfaatkan kekuatannya untuk mulai meningkatkan perkembangan cabang bumi. Dia membuat kombinasi sempurna dari sumber dayanya, dan sumber daya ras, yang kemudian mempercepat laju pengembangan cabang penduduk dunia dengan sangat. Dia percaya bahwa segera, itu tidak akan menjadi angan-angan, untuk cabang penduduk bumi untuk ingin menjadi lebih kuat, dari cabang ras Yansen. Jika cabang penduduk bumi dapat memiliki beberapa ksatria alam semesta, dan sejumlah besar pengendali roh abadi, dan terus melihat kemunculan seorang guru alam semesta, itu akan menjadi lebih besar. Luo Feng diam-diam menantikan ini. Namun, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.